Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke mana? Gabus. Ke situ Gabus. Iya. Desa Yang berada di Cimareme, Desa Cimareme, Kecamatan Lewigong, Bedosmi. Kabupaten Garut. Iya. Dan merasa terhormat sekali kita kolaborasi sama HDW Channel Petualangan Teh Mayang. Alhamdulillah bisa ditemani sama budayawan Jawa Barat yaitu Ambu Laras beserta Bapak siapa? Haji Darmawan. Bapak Haji Darmawan. Terima kasih. Iya, siap. Ini kita dalam rangka berziarah alam ke makam mana? Raden yang Yang Arif, Arif Hayang Arif. Hasan Hasan Arif. Hasan Arif. Raden Ke Kiai Hasan Arif. sebelah Sama mana? Situs rencananya Basana. kita mau ke situs Batu Rumpang. Oh, Iya. iya. Heeh. Kita sekarang mulai perjalanan. Perjalanan kita pertama ke situs Batu Rumpang dulu. Iya. Nanti kalau mudah-mudahan waktu memungkinkan dan Oke, ada kita. izin, kita langsung juga berziarah ke yang Hasan Arif. Ya, Semoga salah lancar satu yang memiliki sejarah menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Terus dan ada makam-makam keramat gitu. Yang belum diketahui sama masyarakat Kabupaten Garut yang ini nih sama situnya, situ Betul. Gabus. Bahkan Situ Gabus. Teh Mayang juga baru tahu nih aku hari ini. Yang kita Situ tahu Gabus. hanya situ Cangkuang, Iya. situ Bagenit, dan situ Ciburuy. Iya. Ya. Nah, ternyata di sini ada situ Gabus yang keren banget dan nuansa alamnya benar-benar natural. Iya. Ya, kita mulai perjalanan. Perjalanan ke- kita ke situs Batu Lumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita berdoa dulu. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Semoga Allah dan alam menyertai. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, let's go. Oke, let's go. Nah, kita Jajak, mulai masuk ke Tunggu situs aja, Bu. ke situs Ya, mana? kita Am? ke situs Ke Batu situs Lumpang. Batu. Ke situs. Oke. Perjalanan padahal jauh banget, kita tuh dari bukit atas sama Pak Haji Darmawan sama ambulans. Tapi Ambu tuh fit banget badannya, kita kalah. Jalannya ketinggalan mulu. Ya Pak Haji ya. Iya. Let's go Pak Haji, kita kejar Ambu. Oh, ayo. Gampang gawe. Nah, ini termasuk Danau Gabus yang 11 hektar itu loh. Cuman karena sekarang kemarin kan masih musim kemarau ya, baru masuk musim penghujan bulan September ini, jadi belum terendam air dan masih rawa seperti itu tuh. Ya Pak Haji ya. Iya, betul. Dan itu Ini ditumbuhi ilalang ya. betul. Kalau ilalangnya di Babat? kesini, Di bawah dibabat atau diangkat dengan beko Pak gitu ya, Beko, peralatan. ya jadi kolam semua, Bu. Oh, jadi danau yang lebih luas daripada danau-danau yang ada di Kabupaten Garut ya. Tuh. Mungkin nanti mah tanah dasar, Bu. Pengen atau kali-kali main kemana, rekomendasi Pak Haji. Tapi mah dituturkan ambu badek hadiah dituturkan. Luar biasa sekali. Kita melewati danau situ Gabus yang luasnya 11 hektar dan dikelilingi 7 bukit. Ini semuanya 130 hektar mau dibangun pariwisata yang lengkap ya. Iya, Dari perumahan, perumahan juga ada. dari wisata religinya. Nantinya akan ada pesantren tahfiz Al-Quran ya. Keren, mesti. Hafiz juga ke Al-Quran ya. Iya. Dan fasilitas-fasilitas pelengkap yang lain daripada yang lain. Salah satunya akan dibangun jembatan yang menghubungkan dari bukit satu ke bukit yang 6 lainnya. Kita lumayan nih, udah jauh banget perjalanan. Udah ada 2 km. Lumayan keringet sampai bercucuran, tapi menyenangkan sekali. Iya, mah di luar, Bu. Tidak ngerasa capek ya, aneh mungkin karena kita ikhlas ya melakukan kegiatan perjalanan ini. Kita harus tulus ikhlas, jadi insya Allah nggak akan ada rintangan. Insya Allah kita selamat lancar sampai tujuan dan sampai pulang ke rumah, amin ya rabbal alamin. Petualangan Teh Mayang, alhamdulillah, barukallah. Atau arah Saka. Sebentar lagi kita sampai
sampai ke lokasi Ini ya. ziarah Batu Lumpang. Ke yang siapa? Tadi lupa Pak Haji. Alhamdulillahirobbilalamin. Barokallah, kita perjalanan petualangan Teh Mayang sudah hampir sampai ke situs Batu Lumpang. Dan ini alhamdulillah udah ada pembangunan seperti ini, jalannya sudah diperbaharui. Sebetulnya bisa akses jalan loh, bisa pakai kendaraan. Jadi jangan khawatir, silakan datang ke Cimareme, Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut ya. Kita ditemani sama Ambu Laras, sama Pak Haji Darmawan, dan sama yang nganter ya. Alhamdulillah nih kita udah sampai ke pintu masuk ke situs Pasir Lulumpang ini. Kita merasa terhormat sekali dan bangga sekali. Tadi kita jalan jauh sekali makanya kos-kosan, padahal ada jalan alternatif yang bisa naik kendaraan. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk. La haula wala quwata illa billahil azim. Sampurasun. Kita asli loh peninggalan. Oh, Purbakala tuh 1008. Tidak mimpi, tidak apa, tapi kita sampai ke situs Pasir Lulumpang, yaitu Purbakala ke 108. Adaptasi dan kolaborasi pengelolaan warisan budaya. Kita pernah ya ke situs Ciburuy, terus ke situs Rumenggong. Alhamdulillah kita merasa ini ya, menghargai karuhun kerajaan, peninggalan kerajaan zaman Purbakala. Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Ayo kita berkelana. Ini gawe. Oh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di atas, di lokasi di mana ada situs Pasir Lulumpang. Ternyata di sini kita bisa melihat ada 3 batu lulumpang yang menyerupai lisung untuk dulu zaman dulunya katanya menumbuk padi atau obat-obatan, dan ada 3 batu di sini. Coba kita bisa lihat. Sampurasun. Nah ini batu yang pertama. Tidak tahu nama batunya apa karena juru kuncinya sedang ada urusan, jadi nggak bisa menjelaskan. Ini batu yang ke-1 ini kegunaannya untuk apa dan nama batunya apa. Tapi kita langsung saja ke batu yang kedua. Oke? Apa batu ini? Oh, ada apa, Bu? Sampurasun. Nah, ini batu yang kedua. Kita bisa lihat dari sini. Ini batu yang kedua juga kita tidak tahu ini batu apa, nanti kita nanya ke Ambu Laras saja ya. Kegunaannya apa dan lagi-lagi nama batu kedua pun saya tidak tahu. Nah, ini adalah batu yang ketiga yang katanya juga jatuh dikarenakan ada longsoran dari tanah yang gak stabil. Oh, ini miring. Iya, jadi tadinya sama berdiri gitu. Oh, jadinya jatuh ke sini ya? Iya, jadi itu ada. Oh. Dan yang ini yang di pedang lain loh, bentuknya ini miring. Jadi mungkin karena ada gempa bumi ya, atau ada kejadian alam. Nah, ini adalah batu yang ketiga. Nah, yang ke-1, 2 di sana di atas, yang ini jatuh sendiri. Nih. Dan dibiarkan seperti ini, tapi ini lebih kedalamannya lebih dangkal tuh. Jadi dalaman yang ke-1 yang kedua tuh yang lebih dalam. Kalau yang ini lebih dangkal, namun diameternya ini juga lebih sempit. Paling 15 diameter lingkaran. Mantap. Yuk kita ke atas. Iya, kita mau jalan dari situ, kita mau jalan Pak Haji. Ya.
lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi. Ini lebih dalam lagi, kemungkinan ini dimulai dijadikan fungsi untuk menumbuk itu ini lebih dulu dibandingkan itu. Yang kedua ya. Oh, Ya. kita ini sedikit jangan Ya. bincang-bincang sama Ambu. Kita sangat apa ya, tertarik sekali dan terpukau sekali Ambu dengan situs Pasir Lumpang ini. Tadi kita udah sedikit bahas sih Ambu ya. Ini zaman megalitikum. Ini batu yang ke-1, ini yang kedua dan itu yang ketiga. Dan konon katanya tadi Ambu sudah menjelaskan ya untuk numbuk obat-obatan ya, biji-bijian supaya keluar dari bijinya. Nah, Supaya terbuka kulitnya. nah boleh Ambu jelaskan, konon katanya juga ada suara gamelan ketika kita datang di malam Jumat atau malam Selasa Kliwon. Mungkin itu bentuk hiburan ya. Jadi zaman dulu itu setelah dia beraktivitas keliling hutan, terus ke air, mungkin dia ngambil ikan gitu ya. Ya karena manusia itu punya insting, punya naluri ya, punya rasa gitu. Dan orang dulu tuh sudah punya rasa ingin bahagia, ingin senang gitu ya. Mungkin gamelannya juga bukan gamelan yang modern ya, bukan gamelan yang modern, tapi sama dari bebatuan atau dari bebatuan, tetapi yang mengeluarkan suaranya itu batu kecil, batu besar, dan seperti do re mi fa sol la si do, tapi dibikin dari batu. Yang terlihat tuh seperti itu gitu. Tapi ada cerita juga Bu, kalau bisa dilihat sama Ambu sendiri di situs situ itu ada apa tuh? Katanya kata masyarakat juga emang bermunculannya dari situs ya, jadi dari situ gabus. Iya, itu situ yang memang dipakai pada zaman kehidupan leluhur kita itu ya untuk mencari ikan, untuk mandi, untuk minum seperti itu. Jadi Ambu tidak mau lewat ke urusan mistik-mistik ya. Betul. Ini realita kehidupan kebudayaannya zaman dahulu seperti itu gitu. Nah, batu yang itu kedalamannya itu lebih dalam ini. Jadi kemungkinan yang lebih dulu dipergunakan adalah batu ini dibandingkan batu itu, karena diameter lubangnya sama lebih kedalamannya itu lebih dalam ini itu. Melebihi Itu aja 30 secara cm logika ya? fakta ya yang kita lihat ya. Kita bahas kebudayaannya saja Ya, kebudayaannya saja gitu. Diameternya sekitar 25 cm lah ya. Ya, kalau itu mungkin tadi sekitar 20-an ya. Ini lebih, ini sekitar 30 ini. Gitu, Mungkin gitu ada saja. kegunaannya ya Ambu ya. Mungkin batu yang itu buat numbuk apa, batu yang ini buat numbuk apa. Iya, mungkin saja ini supaya tidak pas campur, karena orang dulu juga mungkin sudah mengenal rasa ya. Kalau rasa ini digunakan untuk numbuk daun-daun, mungkin untuk numbuk padi, biji-bijian akan berubah warna, mungkin bisa dibagi-bagi gitulah ya. Gitu. Ini kemungkinan lebih pertama dipergunakan gitu, karena dia kedalamannya lebih dalam. Ini kenapa Ambu menangis tadi, luar biasa menangis tuh, ternyata perjuangan leluhur kita katanya zaman dulu tuh enak, zaman dulu lebih canggih. Buktinya nyata, mereka nutu di sini. Kita sekarang nutu nggak? Nggak kan? Nah, itu saja logikanya gitu. Nah, mungkin kita cukup di sini mendoakan ruh-ruh beliau. Itu saja. Ambu sudah menjelaskan bagaimana kita cara menghargai karuhun ya, leluhur kita ini benar-benar jelas. Jadi di sini kita tidak melakukan hal-hal negatif ya di luar dari kebudayaan. Pokoknya Ambu melestarikan kebudayaan. Nilai budaya leluhur kita, terutama leluhur Sunda. Mantap. Ayo kita ke sana. Sekarang kita Langsung siang. perjalanan ke sana Nah, ya. Ambu, kita sedikit dulu ngobrol. Kita habis berpetualang menjelajah situs Pasir Lumpang ini, akan menuju kemana? Kita akan menuju berjaroh dan kita berdoa di sana, mendoakan leluhur karuhun kita yang
dikurepkan ya di situ. Ibaratnya itu bukti batu nisannya ada di sana, yaitu Syekh Hasan Arif. Salah satu Salah satu keturunan wali. Iya, keturunan wali Allah. Ya, kita langsung aja ke sana ya. Siap. Ayo, let's go. Yuk. Perjalanan dari situs Pasir Lumpang sudah beres dan kita langsung menuju ke makom keramat ya, makom Eyang Hasan. Nah, sudah sampai ke pintu masuk. Kita disambut dengan suara burung yang, dengar nggak? Jadi takutnya disalahartikan, kita berziarah ini satu hanya untuk menghargai para leluhur kita. Semoga dapat muamanah. Makam Kiai Haji Hasan Arif. Assalamualaikum kanu leluhur lembut anu di patempatan ieu nyuwunkeun amit widina hoyong silaturahmi bade ngadoa di patempatan ieu. Sampurasun. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini minta disapuin biar bersih, Bun. Ya orang sakuan lah. Ayo deh sakuna. Ini kan. Sama kelihatan Arif, sama kelihatan. Sama ulangi putranya, Bun. Kuburannya tidak terawat, jadi daun-daun jatuh banyak berserakan di sini. Itu tidak apa-apa sih, menambah kealamiannya. Ini besar, kemungkinan ini berapa ratus tahun ya, dan diameternya ini mungkin sebesar bis ya, sebesar bis, dan akarnya juga sudah sepertinya terjadi beberapa generasi gitu. Jadi dia potong, terus dia numbuh lagi, tunggulnya tetap ada gitu. Terus berapa ribu tahun lagi dia ada yang potong, terus muncul lagi ranting-rantingnya yang baru. Ini seperti ini pohonnya, sehingga ukuran pohon beringinnya besar. Dan ini adalah komplek pemakaman Eyang Kiai Haji Hasan Arif yang konon ceritanya berasal dari Banten ya. Mangga kita bersih-bersih dulu ya. Iya, Bun, coba bersih dulu. Alhamdulillah, amin. Kita sudah beres melakukan tawasul dan berdoa di dalam kuburan karomah ya, makam karomat ya. Jadi kita udah beres di makam Silaturahmi makam karomat. makam Haji Hasan karomat. Arif. Ya, alhamdulillah nih, kita tadi yang memimpin doa Pak Haji Ridwan Haji Darmawan. Ya, maaf. Insya Allah belajar. Insya Allah luar biasa, dan Karomah juga ya. Kita silaturahmi saja. Amin. Salah satu fungsi dari kita jaroh ke makam para wali Allah, semoga kita mendoakan beliau di alam sana. Amin ya Rob. Beliau ditempatkan oleh Tuhan tempat yang Amin, ya mulia, Allah. tempat yang penuh cahaya, Amin. surga loka yang abadi di sana. Keduanya kita juga mengingat sejarah beliau Amin. sebagai sesepuh ataupun syekh ataupun seorang ahli agama ya, yang tadi sampai ke Ambu itu dulunya ada perperangan di Batavia yang akhirnya beliau itu harus hijrah ke Garut dan tempat persembunyian dulunya. Nah, di sini menyebarkan agama, berdakwah ya,
akhirnya ini menjadi kampung tempat anak cucunya tinggal dan dimakamkannya juga di sini. Berarti ini keturunan Banten ya Bun ya? Ini masih ada turunan. Amin, amin, amin. Gitu. Jadi tadi yang terbayang itu beliau itu seorang ahli agama ya, yang menyampaikan ahli agama dan salah satu pahlawan juga yang membela bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan yang dulu tuh ada apalah peperangan di daerah Batavia sana, yang akhirnya di sini pergi ke sini bersembunyi ataupun lari ataupun ini ya untuk menyelamatkan, yang akhirnya ya istilah Sundanya dumuk di Patempatan ini. Dan Amin, amin. anak cucunya wilayah sini itu memang ada hubungannya dengan turunan Banten. Semoga ya, intinya kita mendoakan Amin. beliau dan apa yang menjadi ilmu beliau dalam ilmu ajaran agama, baik pun ajaran kehidupan ya, kehidupan sosialnya juga dahulu tinggi. Semoga dapat menjadi jejak beliau itu dapat dilakukan di kehidupan kita saat ini. Amin, amin. Intinya semoga ilmuna nyurup semurup ke anak inci Amin, putu. amin. Dan tadi tuh di sini ada anak inci putu saya, dengan hadirnya kita di sini semoga Amin, ya Allah. membuka karomah tempat-tempat ini gitu, dan ada anak cucunya yang mempunyai amanah Amin. di wilayah sini. Mudah-mudahan, saya tidak tahu siapa anak cucunya, mudah-mudahan amanah itu bisa dijalankan oleh anak cucu. Amin, amin. Itu saja. Amin. Sampurasun. Amin. Husnul khotimah. Allah.